Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan seperti yang kalian lihat di depan kita sekarang udah kehadiran satu buah smartphone dari Samsung nih. Dan ini adalah Samsung Galaxy A14 5G. Smartphone yang sebetulnya ini tuh udah diperkenalkan sama Samsung dari awal tahun kemarin ya guys, dari bulan Januari. Dan selain ini adalah smartphone pertamanya mereka yang diperkenalkan di tahun ini, Samsung Galaxy A14 5G ini juga dikenal sebagai smartphone yang support jaringan sinyal 5G yang punya harga terjangkau dari brand Samsung guys. Jadi pastiin buat kalian yang mungkin kebetulan nonton video ini dan lagi cari-cari smartphone 5G murah dari Samsung, tentunya kalian pasti nonton video ini dari awal sampai akhir, karena siapa tahu spesifikasi yang ditawarkan maupun dari segi desainnya ini cocok dengan kebutuhan atau preferensi kalian gitu ya, atau ya keinginan kalian, seperti itulah. Nah, kalau dilihat juga dari packaging boxnya ini memang masih seperti yang sebelum-sebelumnya atau di tahun kemarin ya guys, karena udah terlihat tipis, yang udah pasti kalian nggak bakal dapetin adapter chargernya. Tapi di Samsung Galaxy A14 5G ini sudah dikonfirmasi ya guys, kalau kalian beli unitnya baik online maupun offline store-nya secara langsung, kalian bakal dapetin adapter chargernya secara gratis dengan kapasitas fast charge-nya itu sebesar 15 watt. Yang menurut saya ini cukup menarik ya guys. Jadi kalau kalian beli HP ini udah nggak perlu khawatir lagi atau bisa dibilang pusing-pusing mikirin buat beli adapter charger dari third party-nya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari packagingnya di sini, untuk unit yang saya pegang ini adalah varian 6/128 GB, karena memang cuman ini aja yang disediakan untuk Samsung Galaxy A14 5G-nya. Dan untuk warnanya sendiri yang saya pegang ini adalah varian warna silver. Kalau nantinya kalian nggak suka, ini masih disediain dua varian warna lain, yaitu red black ya, dan juga warna hitamnya atau warna blacknya kayak gitu guys. Oke, sekarang kita sambil unboxing aja ya boxnya. Ini berhubung nggak dikirimin sama travel chargernya, jadi nggak bisa diliatin ya guys, sorry aja, diharap dimaklum. Tapi tenang, kalau misalkan kalian mungkin penasaran pengen lihat-lihat untuk online store-nya, kalian bisa cek aja link yang udah saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa. Dan buat harganya sendiri guys, ini sampai saat ini video ini dibuat, ini masih stabil ya di angka 2,99 juta. Emang ada beberapa yang jual murah, tapi di kisaran 100.000 lebih murah aja seperti itu. Nah, buat isinya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dari kotak yang ada di sini, ini biasanya sih ya ini ada kabel charger. Kabel chargernya tapi dia Type-C to Type-C ya guys, seperti ini. Jadi bukan USB-A to USB Type-C seperti itu. Dan ini ada kartu garansi ya, seharusnya biasanya jadi satu mereka. Ya seperti ini, dan ini menjadi satu juga sebagai buku petunjuk penggunaan. Ini nggak ada lagi ya di dalamnya sini, ya kosong. Dan ini unit smartphone-nya, oh ini ada stiker IMEI juga guys. Dan ini smartphone-nya kita coba singkirkan, dan di ujung sini ada satu buah SIM tray ejectornya. Nah, untuk unit smartphone-nya sendiri seperti ini guys, dan ini masih kebungkus sama plastik ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini ketulis beberapa keterangan seperti desainnya ya. Mungkin ini Infinity V display. Kemudian setup kameranya dia triple kamera, jadi ada 3 buah lensa kamera nantinya, dan ada fingerprint scannernya juga. Oke ya, kita coba buka aja seperti apa desain warna silvernya ini. Ya, cakep ya. Silvernya kalau yang saya lihat ini tuh agak ke warna unguan gitu ya guys. Jadi silver keunguan gitu nih. Kita coba kletek. Dan kalau kita coba tekstur back covernya, dia nggak memang glossy, tapi dia punya tekstur yang saya rasa ini aman dari bercak sidik jari guys. Dan untuk build quality-nya, wah solid banget ya ini pastinya. Tuh. Walaupun memang ini pastinya masih menggunakan material plastik alias polikarbonat guys. Dan untuk framenya sendiri dia nggak flat ya, jadi agak melengkung gitu. Yang saya rasa kalau digenggam dengan satu tangan seperti ini bakalan kerasa nyaman sih, ketimbang yang dia framenya mengotak kayak gitu guys. Ya, kalau dilihat dari sisi bagian atas framenya, ini cuma ada satu buah lubang mic aja. Dan di bagian sisi kanan ada tombol volume dan tombol power juga, yang pastinya ini merangkap sebagai sensor sidik jari. Kemudian di bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan ada juga lubang jack audio 3,5 mm-nya. Di sebelah kirinya cuma ada satu buah slot SIM tray aja guys, yang kalau kita cek ini harusnya triple slot ya. Kita coba lihat.
Ya, bener aja dia triple slot, jadi bisa menggunakan 2 buah kartu nano SIM card dan 1 buah slot memori micro SD. Dan ada seal karetnya juga, yang artinya kalau misalkan nggak sengaja ketumpahan air, dia nggak langsung masuk ke bagian mesin dalamnya. Cuman yang harus kalian notice ya, ini bagian layarnya nggak dibekali screen protector bawaan guys. Jadi kalau kalian beli HP ini, kalian mending sambil nunggu HP-nya datang, kalian cari-cari screen protectornya, karena sayang banget nih kalau misalkan kegores-gores gitu. Dan kemudian kalau dilihat dari bagian belakangnya, ini tuh ada 3 buah lensa kamera, yang mana untuk lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan 2 lensa kameranya lagi tuh kalau nggak salah makro dan depth sensor ya, yang masing-masing punya resolusi sebesar 2 megapiksel. Dan di bagian depannya sini terdapat 1 buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 13 megapiksel. Overall sih kalau digenggam satu tangan seperti ini, yang memang nggak terlalu berat dan nggak terlalu kerasa ringan juga ya guys ya, menurut saya sosok lah ya kalau misalkan kalian butuh smartphone yang bobot yang nyaman buat digenggam gitu. Dan sekarang kita coba buat nyalain dulu smartphone-nya guys. Seperti biasa kita coba install beberapa aplikasi ya, buat nanti kita cek seperti apa spesifikasi dan juga performa dari Samsung Galaxy A14 5G-nya. Nanti kita bakal balik lagi. Yo. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari Samsung Galaxy A14 5G-nya. Dan saya rasa beberapa di antara kalian udah ada yang gatel gitu ya buat ngomentarin soal desain bezelnya, yang emang ini kelihatan tebel banget guys, terutama di bagian bezel bawahnya sini. Tapi terus terang, kalau misalkan penilaian saya pribadi soal layar ya di sebuah smartphone, menurut saya yang paling penting atau hal terpenting di bagian layar itu adalah soal kualitas gambar yang dihasilkan. Karena di Samsung Galaxy A14 5G ini sudah menggunakan resolusi layar Full HD Plus dengan refresh rate layar 90Hz yang udah bisa adaptif. Jadi mau kalian pakai buat scroll-scroll kayak gini tuh udah kelihatan smooth banget. Dan secara kasat mata, impresi awal saya waktu lihat wallpapernya ini sendiri guys, ini tuh warnanya pekat banget dan vibransinya tuh bagus banget. Jadi ya udah cenderung layarnya Samsung gitu ya, walaupun ini masih PLS LCD bukan yang layar AMOLED. Bayangkan guys, layar PLS LCD aja sebagus ini, gimana kalau kalian beli yang high end-nya atau mid end-nya kayak gitu, yang biasanya sudah menggunakan panel layar Super AMOLED. Oke, yang berikutnya ini sebelum saya lanjut bahas ke aplikasi yang saya install tadi ya. Di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian soal bagian softwarenya yang digunakan Samsung Galaxy A14 5G ini. Seperti yang kalian perhatikan, untuk versi One UI-nya ini menggunakan One UI versi 5.0, tapi dia versi core-nya guys. Jadi yang versi memang dirilis untuk kelas entry levelnya. Dan untuk Android-nya sendiri ini udah paling baru ya, versi Android 13, yang sampai detik ini saya belum tahu apakah mendapatkan update software atau enggak, tapi sejauh yang saya kenal, Samsung itu terkenal selalu gak pelit lah ya, apalagi buat smartphone yang kelas entry level kayak gini. Minimal dari pengalaman saya itu kalian bisa dapetin 2 kali update ya buat major update-nya, atau bisa dibilang OS Android-nya. Jadi kalau misalkan kalian beli smartphone ini ya, saya rasa udah nggak perlu ngawatirin soal update softwarenya lagi. Oh ya, sebelum kita lanjut ke hal lain lagi, ini mau saya tunjukin ke kalian juga untuk kecepatan sensor sidik jarinya, yang buat saya ini udah oke lah ya, untuk responnya bagus dan tingkat akurasinya juga kenceng banget. Dan misalkan kalian gunakan dalam kondisi tangan yang basah dan nggak bisa nempel di sini ya, saya rasa kalian bisa aktifin untuk mode sistem keamanan face unlock-nya yang memang sudah disediakan juga di Samsung Galaxy A14 5G-nya. Kemudian untuk fitur NFC ya, ini pasti kalian udah penasaran juga. Ini tuh ada guys di Samsung Galaxy A14 5G ini, yang memang biasanya suka absen, tapi sekarang di A14 5G ini tuh ada ya, dihadirkan seperti ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian nyari-nyari soal fitur NFC-nya. Nah, berikutnya di sini saya udah install beberapa aplikasi ya guys, seperti Antutu Benchmark, RealDrum, Multitouch Tester, dan juga game PUBG Mobile. Dan yang paling penting saya udah install juga aplikasi Sensor Box. Tapi sebelum kita lihat nih sensor-sensornya lengkap atau enggak, di sini saya mau nunjukin ke kalian guys, kalau tadi saya sempat screenshot sebelum kita nyalain atau aktifin sinyal WiFi atau jaringan internet ya, dan sebelum kita install aplikasi apa-apa maupun update aplikasi yang ada di Play Store guys, kalian bisa lihat untuk memori penyimpanan yang tersedia ini sebanyak 105,2 GB. Seperti ini. Dengan penggunaannya kalian bisa lihat di sini untuk sistemnya sendiri dia memakan memori sebanyak 22,77 GB. Dan setelah kita update semua software yang ada di Play Store ya, seperti ini kalian bisa lihat ya, ini udah kosong. Dan kita install beberapa aplikasi yang seperti kalian lihat tadi ya, ada aplikasi PUBG Mobile, Sensor Box, kemudian Antutu Benchmark, RealDrum, dan Multitouch Tester. Ini memakan memori, kita cek
Ya, sekarang menjadi sekitar 32,41 GB untuk yang terpakai. Menjadi sisanya seperti ini guys, 95,9 GB. Oke, selanjutnya di sini saya mau buka untuk aplikasi sensor box. Nah, kalian lihat di sini untuk sensor-sensornya juga terbilang lengkap. Ada sensor cahaya, sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet. Sensor giroskopnya sendiri ini yang saya dapat infonya dia itu bukan virtual atau software ya guys, melainkan hardware. Jadi harusnya nanti kalau kita pakai atau kita coba buat mainin game PUBG Mobile, dia itu bakalan bagus ya, nggak ada delay-delaynya kayak gitu. Kemudian untuk skor AnTuTu benchmarknya di sini kalau kita lihat ya, secara performa dia ini menurut saya udah terbilang cukup besar ya, dimana untuk skor akhirnya di 348 ribuan dengan skor detail CPU dan GPU-nya yang kalian bisa lihat sendiri. Jadi saya rasa memang chipset Dimensity 700 yang dipakai di tahun ini saya rasa masih cukup layak buat kalian pakai ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, kalau untuk aplikasi multitouch testernya sendiri ini berfungsi untuk menunjukkan berapa sentuhan jari yang bisa disupport di atas layarnya, dan kita lihat ternyata 10 sentuhan jari guys. Ya walaupun sejujurnya sebanyak-banyaknya jari yang kita gunakan di atas layarnya itu walaupun main game, seingat saya itu paling banter cuma 4 aja ya guys, jadi nggak lebih dari 6. Tapi ya kalau misalkan bisa dapat 10 ya ini nice to have banget lah. Dan selanjutnya di sini saya mau coba tes untuk sensitivitas layarnya menggunakan game Real Drum, apakah ada touch delay atau hal lainnya, kita bakal coba sama-sama ya guys. Kalian lihat dan perhatikan baik-baik. Di sini saya coba. Ya sejauh ini aman ya guys, lancar, nggak ada touch delay dan nggak ada isu ghost touch juga. Dan selanjutnya di sini mau coba buat tes main game PUBG Mobile sebentar ya. Ya, kita sekarang udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya dan kita lihat untuk settingan grafisnya ini bisa kalian set di SD High ya, paling tinggi, kemudian di Smooth Ultranya seperti ini. Ini saya bakal coba main di Smooth Ultra dengan settingan giroskopnya aktif ya guys. Kita lihat untuk giroskopnya kita nyalakan dan ya bener ya, ini untuk giroskopnya dia hardware jadi bukan yang software. Tentunya kalau kalian pakai fitur ini bakalan kerasa lancar tuh giroskopnya. Nah kita bakal coba main sebentar guys. Kita bakal uji apakah cukup lancar atau enggak. Ya walaupun kalau sebentar gini kurang membuktikan ya. Oke, ini enak banget ya. Respon layar sendiri cepet, nggak delay. Dan untuk kualitas dari kacanya sendiri ini lumayan licin guys, jadi nggak keset gitu. Ya tapi saya tetap nyaranin ya, kalau kalian beli HP ini kalian beli anti gores atau screen protectornya seperti itu guys, supaya nggak lecet-lecet atau baret-baret. Oke. Wah. Nah, yang berikutnya di sini saya mau tunjukin untuk menu-menu dari kameranya sendiri ya. Kalian bisa perhatikan di sini di menu lainnya terbilang cukup komplit. Ada mode Pro juga, kemudian ada mode makro, panorama, dan kemudian ada juga mode malam. Hyperlapse juga tersedia di sini guys. Sedangkan untuk menu dari videonya sendiri ini bisa merekam untuk kamera depan di resolusi Full HD 30 fps. Sedangkan untuk lensa kamera belakangnya dia di Full HD 30 fps juga. Jadi yang untuk 60 fps-nya nggak ada ya guys, sayang banget. Kemudian ada mode potret juga, dan ini yang bisa kalian dapatkan dari aplikasi kamera bawaannya. Buat hasilnya sendiri kalian bisa nilai aja sendiri lewat beberapa sampel foto yang bakal saya munculin berikut ini guys. Nah, jadi untuk impresi awal saya soal Samsung Galaxy A14 5G ini guys, sejujurnya kalau misalkan dilihat dari tampilan depan layarnya seperti ini, desain layar ini memang kurang menarik karena bezelnya tadi yang kelihatan tebal ya guys. Tapi kalau misalkan kita lihat dari bagian desain belakang back covernya seperti ini tuh justru punya kelas tersendiri ya, karena desain ini mirip banget sama seri flagshipnya yaitu S23 yang versi regulernya. Kelihatan ya di bagian bumper kamera ini cuma ada 3 buah lensa kamera doang yang kayaknya belakangan itu bakalan terus
dipakai sama Samsung ya, karena beberapa smartphone yang udah rilis juga itu menggunakan desain yang serupa guys. Jadi ya gak kalah premiumnya lah kalau bisa dibilang dengan seri smartphone dari Samsung yang lainnya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini walaupun PLS LCD juga ya, impresi awal saya juga nih bagus ya. Memang cenderung smartphone Samsung itu walaupun kelas entry level layarnya dia tuh selalu bagus guys, jadi nggak ngecewain. Kemudian untuk 90 Hz nya juga ini kerasa enak banget ya. Kalian pakai scroll seperti ini kerasa nyaman. Dan untuk fitur NFC yang memang paling dicari banyak orang juga udah tersedia di Samsung Galaxy A14 5G-nya. Mungkin kayak gitu aja ya guys ya untuk impresi awal kita soal Samsung Galaxy A14 5G di video unboxing ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, kalian jangan sungkan ya buat tinggalkan pertanyaan kalian aja di kolom komentar yang ada di bawah. Karena siapa tahu nanti di video reviewnya bakal kita coba jawab dan bakal kita coba buat bahas juga guys. Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum saya tutup videonya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian ya guys kalau misalkan video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.